Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, yakni karena Herodes telah memperistri Herodias, istri Filipus saudaranya. Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat sebab Herodes segan terhadap Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengarkan Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, yakni ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar, para perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka Herodes berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, di zaman sekarang ini, jika tidak jeli mengamati perilaku orang, kita bisa dirugikan. Karena itu, tuntutan hidup cerdas, cerdik, serta cermat mutlak dimiliki oleh setiap orang yang berkeinginan untuk hidup lebih maju. Mengapa hal ini disampaikan? Karena sudah terlalu banyak orang yang suka mengambil kesempatan dari persoalan orang lain demi meraup keuntungan pribadi. Inilah mentalitas oportunis. Segala sesuatu dibuat demi rupiah, demi popularitas, demi nama baik, demi gengsi, dan sebagainya. Pada saat seseorang berperan seperti itu, mereka tidak segan-segan menyakiti orang lain, bahkan mengkhianati saudaranya sendiri. Karena alasan demi orang miskin, hasrat untuk mendongkrak popularitas dan gengsi bagi para oportunis kelas kakap, mereka rela berperang dengan dirinya sendiri, yaitu berperang dengan hati nurani yang pada dasarnya berseberangan. Saudara-saudari yang terkasih,
sebuah perjuangan yang disertai kejujuran terhadap hati nurani ditampilkan oleh Yohanes Pembaptis. Tidak segan-segan dia memberikan nasihat dan peringatan kepada Herodes Antipas yang adalah seorang raja karena perilakunya merebut istri saudaranya sendiri Herodias. Yohanes Pembaptis adalah orang yang punya keberanian. Hidupnya bebas. Dia adalah anak padang gurun dan anak alam luas terbuka. Karena ucapannya yang benar namun dianggap salah, menjadikan dia harus dipenjarakan di benteng Makaerus dengan harapan dia mau berubah menurut kemauan raja. Namun Yohanes lebih suka mati daripada harus hidup dalam sebuah kepalsuan. Saudara-saudari yang terkasih, acap kali seseorang berusaha membungkam hati nuraninya demi kepentingan dan kesenangan pribadinya. Tidak mudah menjadi seperti Yohanes Pembaptis, tapi itu bukan hal yang mustahil untuk bisa kita lakukan. Marilah kita mulai dari diri sendiri untuk jujur dengan hati kita. Ingat bahwa kejujuran membawa ketentraman jiwa. Ketentraman jiwa tidak bisa dihargai dengan apapun yang ada di dunia ini. Ketentraman itulah yang akan mampu menyatukan kita dengan sesama, terlebih dengan Tuhan, Sang Pemilik ketentraman yang sejati. Janganlah membungkam suara hati nurani kita. Dengarkanlah baik-baik. Suara hati adalah suara Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kekuatan para kudus, Santo Yohanes Pembaptis telah Kau jadikan perintis bagi kelahiran, karya, dan kematian putramu terkasih. Semoga kami pun dengan gigih dan tekun berjuang untuk memberi kesaksian tentang ajaran-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.